Oke, halo. eh, Perkenalkan, nama saya Nyoman Sugihartini. Saya adalah salah satu mahasiswa di program studi S3 Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan Psychological Foundation of HRD sebagai materi dari mata kuliah pengembangan SDM dan pelatihan yang diampu oleh Profesor Dr. Waras Kamdi dan Dr. Mahmud Sugandi. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu layout dari materi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita akan membahas terkait dengan apa itu HRD, kemudian fungsi dan tugas dari HRD itu sendiri apa saja, dan kita akan melihat pentingnya teori psikologi yang harus dikuasai oleh seorang HRD. Kemudian yang kedua adalah kita akan masuk ke psychological theories yang meliputi behavioral psychology, kemudian ada humanistic psychology, positive psychology, gestalt psychology, dan developmental psychology. Nah, developmental psychology ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada teori dari Piaget, kemudian ada sociocultural theory, dan yang terakhir adalah information processing theory. Kita akan melihat terlebih dahulu apa sih itu human resource development gitu ya. Oke, jadi human resource development itu sendiri atau sering disingkat dengan HRD adalah atau dapat diartikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia atau karyawan di salah satu aset yang penting ya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi HRD ini akan melakukan manajemen dari karyawan-karyawan yang ada pada suatu perusahaan. Nah, HRD secara umum memiliki fungsi utama, yaitu menangani berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia di suatu perusahaan secara pelaksanaan di lapangan, misalkan kegiatan training, kemudian general affair, recruitment, serta seleksi, kemudian human resource planning, career development, dan pembuatan SOP itu sendiri. Secara lebih detail ya, jadi HRD memiliki fungsi yang pertama yaitu mengelola efektivitas hubungan antar karyawan, kemudian memperoleh dan mempertahankan karyawan berprestasi, mengelola kompensasi dan benefit karyawan, menerapkan tindakan berbasis keselamatan dan kesehatan karyawan. Kemudian berikutnya adalah mengelola kebutuhan rekrutmen masa kini dan masa mendatang. Kemudian HRD memastikan hukum berlaku kepada setiap karyawan. Melakukan kegiatan training, learning and development, kemudian melakukan kegiatan onboarding ya yang berfungsi meningkatkan keterampilan atau skill kerja dari para karyawan. Mengelola tugas administrasi seperti data karyawan hingga payroll. Kemudian yang terakhir adalah memastikan adanya evaluasi atau grading setiap kinerja untuk setiap karyawan. Nah, sehingga dapat digambarkan seperti ini ya, bahwa human resource development ada banyak fungsi gitu ya. Yang pertama ada policy and procedure, kemudian performance management system, job evaluating and grading. Ini penting dilakukan guna meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Compensation and benefit program, employer brand communication and employee engagement, kemudian manpower planning, melakukan perencanaan gitu ya, program-program apa yang akan dilakukan, melakukan recruitment and retention. Kemudian yang terakhir adalah succession planning and talent management. Jadi ada banyak sekali tugas dari seorang HRD. Nah, kenapa seorang HRD perlu menguasai psikologi dasar, teori-teori dasar terkait dengan psikologi? Ya, dari ada banyak sekali teori-teori terkait dengan psikologikal, karena di sini HRD akan seharusnya gitu ya mampu menguasai atau membaca situasi, kemudian melihat dari pengembangan dan kinerja dari karyawan itu sendiri, sehingga penting kiranya seorang HRD memiliki
pengetahuan dasar terkait dengan psikologi atau teori-teori psikologi dasar yang terjadi pada diri manusia itu sendiri, karena itu akan membentuk dan mempengaruhi lingkungan di mana mereka bekerja. Oke, yang pertama ada teori behavioral psychology. Jadi fokus utama teori ini atau behavioral ini sering disebut dengan teori tingkah laku atau perilaku gitu ya, yang tentunya dapat diamati. Teori perilaku juga dikenal sebagai teori pembelajaran dan tetap menjadi salah satu kelas teori yang paling banyak diterima di bidang psikologi. Teori perilaku yang paling banyak dipelajari dalam konteks HRD ini yaitu misalkan pengkondisian, yaitu teori dari Skinner gitu ya, dan pembelajaran sosial, misalkan teori dari Bandura dan bagaimana mereka praktek terkait dengan HRD. Nah, ada beberapa ahli yang pro gitu ya, atau mendukung dari teori behavioral ini. Jadi nanti lagi bentar kita akan melihat. Yang pertama adalah ada teori operant condition di sini, yaitu terkait dengan teori pengkondisian operan menganggap pembelajaran yang terjadi melalui hadiah atau hukuman pada perilaku setiap individu. Kemudian yang kedua adalah ada social learning, yaitu teori pembelajaran sosial yang berfokus pada bagaimana individu memperoleh karakteristik kepribadian dan keterampilan sosial melalui pembelajaran observasional atau pemodelan. Nah, pada konsep teori social learning ini, belajar tidak lagi sekadar perubahan perilaku yang dapat diamati, tetapi seseorang dapat belajar lebih banyak tanpa harus mendemonstrasikannya. Oke. Misalkan dalam jenis pembelajaran ini, pembelajar mengamati model yang melakukan beberapa jenis perilaku yang diinginkan. Jadi teori behavioral ini adalah teori yang pertama begitu ya dari teori psikologi yang ada. Nah, ini adalah beberapa tokoh dari pencetus teori behavioral, ada Thorndike, kemudian ada Watson, kemudian ada Craig Hall dan Edwin Guthrie, kemudian yang terakhir ada Skinner. Nah, teori behavior ini adalah teori yang mementingkan adanya stimulus dari setiap proses belajar itu sendiri. Jadi stimulus itu bisa dilakukan, akan menjadi penguatan yang positif ataupun yang negatif terhadap respon yang ditimbulkan. Nah, penting kiranya teori behavioral ini cukup sederhana sebenarnya. Jadi setiap treatment yang dilakukan sehari-hari, maka mereka akan mengikutinya. Begitu konsep teori dari behavioral. Contoh sederhananya misalkan seorang atau seekor anjing yang diberikan makanan dengan cara seperti ini, kemudian dia akan loncat-loncat sedikit. Nah, jadi dia akan terlatih untuk mendapatkan makanan seperti itu. Nah, itu adalah uji coba yang paling sederhana dilakukan pada teori behavioral ini. Oke. Kemudian yang kedua ada teori humanistik. Teori psikologi humanistik memusatkan perhatian pada motivasi intrinsik manusia untuk memanusiakan manusia. Jadi teori behavioral yang tadi itu lebih mementingkan hasil daripada proses. Jadi hasilnya bagaimana, itu yang dilihat pada atau konsep teori behavioral yang tadi. Tetapi pada teori psikologi humanistik ini, konsep yang ingin ditanamkan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Jadi humanistik ini berteori bahwa kita berusaha untuk mencapai potensi tertinggi dari individu itu sendiri. Dalam konteks HRD, model desain instruksional telah menganut psikologi humanistik dengan cukup mudah. Misalkan, contoh yang dilakukan oleh Waldkowski, Time Continuum Model of Motivation misalkan, dengan asumsi bahwa setiap orang termotivasi untuk belajar dan tumbuh. Kemudian memasukkan hal tersebut pada penelitian yang dilakukan oleh Maslow misalkan sebagai sarana untuk mengembangkan pembelajaran motivasi. Jadi ada beberapa dalam hal HRD
penting kiranya untuk memanusiakan manusia atau bekerja sesuai dengan dari teori humanistik itu sendiri, karena yang pertama konsepnya adalah belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Kemudian teori ini cenderung bersifat elektik, dalam artian memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tersebut tercapai. Nah, ada beberapa tokoh yang mendukung dari teori humanistik psikologi ini. Yang pertama adalah ada Bloom and Carroll, kemudian ada Kolb, kemudian ada Hane and Mumford, kemudian ada Habermas. Contoh misalkan dalam teori Ausubel ya, meaning terkait dengan meaningful learning, yaitu terkait dengan kognitivisme, kemudian muncul teori-teori terkait dengan penilaian kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif dan psikomotor atau keterampilan. Kemudian ada dari Kolb yang menawarkan dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa proses belajar berdasarkan teori ini adalah pengalaman yang konkret, pengalaman aktif dan reflektif, kemudian konseptualisasi dan melakukan eksperimen yang aktif. Kemudian dari tokoh Hane and Mumford, berdasarkan teori Kolb yang tadi, membagi menjadi aktor-aktor itu menjadi 4 bagian, jadi aktivis, kemudian reflektor, teoris, dan pragmatis. Jadi ini adalah sebenarnya aliran-aliran atau kepercayaan psikologi yang tidak percaya atau kurang pro dengan behaviorisme yang tadi. Kemudian ada Habermas, ada 3 tipe, yakni terkait dengan belajar atau training yang bersifat teknis, kemudian belajar praktis, dan belajar emansipatoris ya. Nah, teori ini sangat mementingkan pengalaman. Jadi bagaimana manusia itu atau pekerja itu diperlakukan layaknya seorang manusia yang bekerja, kemudian muncullah tujuan ataupun potensi tertinggi dari karyawan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah positif psikologi. Nah, psikologi positif adalah gerakan yang relatif baru dalam psikologi yang menekankan bahwa pengalaman subjektif yang positif, sifat individu yang positif, kemudian institusi yang positif demi meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks HRD, di sini dapat dijelaskan bahwa fokus pada teori positif psikologi ini menemukan cara untuk berfokus pada aspek positif pekerjaan dengan menciptakan iklim tempat kerja di mana keterlibatan pekerja dapat ditingkatkan. Misalnya berada dalam keadaan kepuasan bekerja yang baik, kemudian komitmen organisasi yang kondusif, kesejahteraan yang optimal. Nah, itu akan berdampak pada positif psikologi yang berada pada setiap individu pekerjanya. Kemudian berikutnya ada Gestalt psikologi. Nah, teori ini menekankan pada teori kognitif yang berpusat pada bagaimana individu tersebut menafsirkan dan merangsang diri mereka. Nah, dalam konteks HRD, bagaimana individu berpindah dari satu pengalaman belajar ke pengalaman belajar yang lainnya, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, tentu dalam setiap organisasi ataupun perusahaan itu sifatnya dinamis. Karena apa? Perkembangan iptek itu sendiri dinamis. Nah, sehingga training dan pelatihan itu perlu dilakukan dan setiap karyawan perlu melakukan perubahan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif dengan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, ini tentu sesuai dengan teori dari Gestalt. Kemudian ada developmental psychology. Nah, di sini berdasarkan teori dari McQuarrie and Cass tahun 2006 mencatat bahwa fokus pengembangan yang jelas dari HRD sebagaimana tercermin dalam pengembangan individu, kemudian pengembangan karir dan organisasi. Nah, oleh karena itu perlu kiranya seorang HRD menitik beratkan pada perkembangan kognitif dan sosial emosional.
karena bekerja itu setiap hari, bertemu setiap hari, kemudian berdiskusi setiap hari, tentu lingkungan terkait dengan sosial, emosional, ini perlu dilatih dan perlu diciptakan kondisi yang baik begitu ya. Nah, ini berdasarkan dengan teori dari Piaget teori, dan kemudian ada yang kedua socio-cultural theory, dan yang terakhir adalah information processing theory. Kita akan lihat berdasarkan pengertian dari teori tersebut yang mendukung dari tugas HRD ini ya, berdasarkan Piaget teori. Yang pertama bahwa cognitive development theory support ya much of what we do to facilitate learning and development. Nah, di sini jadi pengembangan dari kognitif itu perlu disupport ya, karena akan mempengaruhi dari optimalisasi dari kinerja para karyawannya, tidak hanya cukup di dalam ruangan saja, tetapi juga lebih dari itu. Kemudian dalam konteks HRD, Piaget teori ini menyatakan bahwa like instructional practice with construct experience, like using familiar example in a learner's life to explain more complex idea, or employing construct props and visual aids to demonstrate hierarchy relationship, misalkan pada timelines, dimensional, models, and diagram. Jadi hal-hal yang konkret yang perlu dieksplor lebih dalam lagi pada konteks HRD, misalkan dibuatkan timeline atau waktunya ya, minggu ini ngapain, atau di triwulan itu ngapain, kemudian saat kapan diberikan pelatihan, itu penting dimiliki oleh seorang HRD. Kemudian terkait dengan socio-cultural theory, jadi ini sesuai dengan teori dari Vygotsky ya. Jadi di mana which posits that cognitive development cannot be understood without considering the social, kemudian ada kebudayaan, ada culture, dan ada historical context. Nah, dalam hal HRD di sini seorang HRD yang expert atau profesional, expert and peer stimulate curiosity, kemudian delivery information, jadi bagaimana menyampaikan informasi-informasi tersebut, kemudian memanage, kemudian memberikan kritikal ataupun tugas, di sini penting dikuasai oleh HRD itu sendiri. Kemudian terkait dengan teori dari information processing atau AP, ini merupakan teori yang cenderung baru ya, terkait dengan perkembangan dari IT itu sendiri. Jadi menurut teori ini, information processing using the computer as a metaphor for human information processing. Jadi ini sebenarnya terkait dengan teori sibernetik. Kalau dalam psikologi dikaitkan dengan pendidikan, jadi itu muncul ketika sesuai dengan perkembangan sistem informasi itu sendiri. Nah, dalam hal ini konteks HRD atau for HRD, IP teori provide guidance for instructional design. Jadi dia akan menjadi guide atau menjadi menjadi guideline ya dari timeline yang sudah diberikan. Kemudian ada computerized instruction, ini terkait dengan perkembangan sistem informasi yang sangat pesat ya, sehingga teori ini sangat mendukung dari HRD itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah ada social and emotional development. Jadi di sini ada beberapa konsep juga ya, sudah digambarkan di sini. Yang pertama adalah perhatian terhadap perkembangan sosial dan emosional cenderung diabaikan oleh para peneliti HRD dibandingkan dengan perkembangan kognitifnya. Sebenarnya di sini sangat penting untuk mengeksplorasi identitas yang dilakukan oleh orang-orang pekerja atau orang-orang yang sudah dewasa, yakni terkait dengan nilai-nilai normatif ataupun
hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan. Nah, kemudian Erikson pada tahun 80-an meneliti bahwa bagaimana perubahan emosional terkait dengan lingkungan sosial dan budaya, dan bagaimana masing-masing berinteraksi akan mempengaruhi perkembangan, kemudian akan mempengaruhi lingkungan dari tempat bekerja itu sendiri. Profesional HRD seharusnya dan harus bekerja secara kreatif untuk mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menjaga agar karyawan tetap puas, tetap produktif, bermartabat, serta menjaga komunikasi terbuka, memberikan pembinaan karir, dan sejenisnya. Nah, oleh karena itu, penting kiranya HRD mampu melihat kondisi sosial emosional dan perlu mengembangkan dari sosial emosional di masing-masing karyawan itu sendiri. Nih ya, jadi ada 5 kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Yang pertama ada pengelolaan diri, kemudian ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi atau berinteraksi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan ada kesadaran diri. Lalu bagaimana implikasi dari teori-teori tersebut terhadap HRD atau Human Resource Development? Psikologi yang pertama adalah terkait dengan psikologi praktek HRD, yakni penting kiranya mempertimbangkan pembelajaran, pengembangan perilaku, kepribadian kinerja, motivasi, pengaruh budaya, dinamika kelompok, perlawanan untuk mengubah, dan sejenisnya. Teori psikologi juga mendukung terkait dengan bagaimana pembelajaran dapat diukur dengan cara yang sehat, secara psikometri, kemudian apa yang paling memotivasi, apa yang paling relevan konteksnya, kemudian kemungkinan kontribusi teknologi untuk mendukung pembelajaran itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja dari karyawannya. Konsep teoritis ini dapat digunakan misalkan oleh para peneliti Human Resource Development untuk menguji gagasan baru tentang sejauh mana teknologi dapat menambah pembelajaran individu dalam konteks baru. Contoh misalkan belajar melalui iPad. Nah, ini adalah teknologi yang sangat cepat perubahannya. Nah, tentu dalam suatu organisasi atau perusahaan harus cepat juga mengambil langkah-langkah yang dapat mengikuti zaman. Kemudian, psikologi memberikan landasan teoritis dan empiris yang kaya untuk digunakan untuk tujuan memikirkan dan membimbing pembelajaran, kemudian kinerja dan perubahan dalam pengaturan tempat kerja. Psikologi secara historis berfokus pada mempelajari individu dan pada kelompok yang lebih rendah, pada proses pembelajaran serta kinerja dari perusahaan ataupun karyawan itu sendiri. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dari HRD itu sendiri adalah yang pertama melakukan perencanaan, kemudian menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi, yang ketiga memberikan training and development, kompensasi dan keuntungan, menghimpun administrasi data, mengadakan evaluasi karyawan. Teori psikologi yang penting dikuasai dalam konteks HRD ini sendiri adalah yang pertama adalah behavioral psychology, humanistic psychology, positive psychology, kemudian ada teori Gestalt, dan yang kelima ada developmental psychology yang meliputi Piaget teori, sociocultural teori, dan information processing teori. Nah, ini adalah handbook utama ya yang menjadi sumber utama dalam materi yang barusan saya bahas. Demikian materi terkait dengan teori dasar psikologi dalam konteks HRD. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, saya tunggu ya. Oke, sampai jumpa.